Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Selanjutnya, jenis rasio keuangan. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio profitabilitas dan rentabilitas atau profitability ratio merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio investasi atau investment ratio. Rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan atau kembalian kepada investor. Selanjutnya, rasio likuiditas adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa likuidnya suatu perusahaan dan dapat mengukur seberapa baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Selanjutnya, jenis rasio likuiditas. Rasio cepat digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rasio kas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio manajemen aset, rasio solvabilitas, rasio utilitas, dan rasio perputaran. Selanjutnya, jenis rasio aktivitas. 1. Rasio perputaran persediaan. 2. Rasio perputaran piutang. 3. Rasio perputaran aset tetap. 4. Rasio perputaran total aset. 5. Rasio perputaran modal kerja.
Rasio solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Solvabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas perusahaan ini juga akan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Selanjutnya, jenis rasio solvabilitas. 1. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. 2. Rasio utang terhadap aset total atau debt to asset ratio. 3. Rasio bunga terhadap laba sebuah bunga dan pajak atau interest coverage ratio. 4. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri atau long term debt to equity ratio. Selanjutnya, rumus rasio likuiditas. Rasio lancar atau current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah aset lancar per kewajiban lancar. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini serupa dengan rasio lancar, namun hanya menggunakan aset lancar yang paling liquid, kas, piutang, dan efek lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Inventaris tidak dimasukkan dalam rumus ini karena sulit ditukar dengan kas. Rumusnya adalah kas plus piutang plus efek lancar per kewajiban lancar. Rasio kas atau cash ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Rumusnya adalah kas per kewajiban lancar. Rasio utang lancar terhadap aset lancar atau liquidity coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah aset lancar plus kewajiban lancar. Selanjutnya, rumus rasio aktivitas. Debt to asset ratio sama dengan total hutang plus total aset. Debt to equity ratio sama dengan total hutang per total ekuitas. Interest coverage ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per bunga. Rumus rasio solvabilitas. Debt to asset ratio sama dengan total hutang per total aset. Debt to equity ratio sama dengan total hutang per total ekuitas. Interest coverage ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per bunga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.